Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, khususnya saya pribadi, untuk melaksanakan tugas presentasi dari mata kuliah praktik peradilan perdata. Tak lupa sholawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Saya mahasiswa Hukum Universitas Sulawesi Barat angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan dari mata kuliah Hukum Praktik Peradilan Perdata, yang dimana kita ditugaskan untuk mempresentasikan salah satu materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih materi asas-asas hukum acara perdata, yang dimana sebelum menggambarkan tentang asas-asas hukum acara perdata, saya akan menggambarkan tentang hukum perdata itu dan apa itu hukum acara perdata. Indonesia merupakan negara hukum dan itu telah dijamin dalam konstitusi. Hukum sendiri diartikan sebagai suatu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sifatnya memaksa dan bersifat universal, yang dimana ketika dilanggar itu akan mendapatkan sanksi-sanksi yang telah ditentukan dalam aturan-aturan tersebut. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis norma hukum yang dikenal dalam masyarakat. Yang pertama itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan norma-norma lain yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Hukum perdata merupakan suatu aturan atau ketentuan-ketentuan yang membahas tentang pengaturan hak dan kewajiban masyarakat yang bersifat privat. Saya akan mengutip beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tentang hukum perdata. Ketentuan-ketentuan tentang hukum perdata itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana menjadi patokan dalam hukum perdata itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat slide berikutnya, yaitu pembahasan tentang sumber-sumber hukum perdata. Contoh dari hukum perdata itu membahas tentang permasalahan, contohnya hutang piutang, masalah warisan, masalah sengketa, dan masalah-masalah yang bersangkutan dengan individu ataupun badan hukum. Memasuki istilah hukum acara perdata, hukum acara perdata ini membahas tentang ketentuan-ketentuan atau tata cara beracara, yang dimana historical kasusnya itu membahas tentang kasus perdata. Dan dalam praktek peradilan perdata itu membutuhkan asas-asas yang akan menjadi patokan ketika beracara dalam hukum perdata. Fungsi dari hukum acara perdata sendiri yaitu sebagai controlling dalam proses persidangan agar persidangan itu berjalan dengan sistematis dan terarah sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam hukum perdata. Karena
Tujuan dari hukum acara perdata sendiri adalah setidak-tidaknya bisa mendekati kebenaran material dan untuk memenuhi keadilan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Mengutip dari buku Beni Rijanto dalam bukunya Asas-Asas Hukum Acara Perdata, itu menerangkan tentang adanya 10 asas-asas hukum acara perdata, yang dimana 10 asas ini merupakan patokan utama dalam hukum acara perdata. Asas yang akan kita bahas yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Asas ini penjelasannya adalah hakim hanya bersifat menunggu kasus, yang dimana hakim tidak akan berfungsi ketika tidak adanya gugatan yang masuk kepada pengadilan yang ditangani oleh hakim itu. Bisa dikatakan bahwa hakim tidak akan menjemput kasus-kasus yang ada di masyarakat, kecuali masyarakatlah yang akan mengajukan kasus itu kepada pengadilan. Asas hukum acara perdata yang kedua adalah hakim bersifat pasif. Pengertian hakim bersifat pasif ini bisa diartikan bahwa ruang lingkup dari hakim ini dibatasi oleh penggugat. Jadi penggugatlah yang menentukan apa yang ingin dia gugat dan apa yang ingin dia dapatkan dari hasil gugatan itu. Jadi hakim tidak boleh mengorek lebih dalam tentang apa-apa yang diinginkan oleh penggugat, melainkan hanya menjalankan apa keinginan dari penggugat itu. Asas hukum acara perdata yang ketiga adalah sidang terbuka untuk umum, yang dimana dalam artian setiap orang boleh menghadiri proses pengadilan untuk mendengarkan dan melihat secara langsung proses pengadilan tersebut. Asas hukum acara perdata yang keempat yaitu mendengarkan kedua belah pihak. Istilah ini biasa dikenal dengan audi et alteram partem, yang dimana dalam artian kita harus mendengarkan semua pihak atau kedua pihak yang berperkara dalam kasus perdata itu. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan dan tidak boleh ada yang tidak didengarkan dalam menyatakan pernyataan untuk kelancaran kasus itu. Yang kelima adalah putusan itu harus disertai dengan alasan, yang dimana itu merupakan dalam artian ketika hakim memutus suatu perkara dalam perdata itu harus disertai dengan alasan-alasan pada saat dia mengadili perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjadi pertanggungjawaban di masyarakat dalam memutus suatu perkara. Asas yang keenam adalah ius curiae, yang dimana pengertian dari ini yaitu hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan tidak ada hukum yang membahas tentang perkara tersebut. Hakim harus bersifat dia bisa menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ketika menjalani kasus yang tidak diatur. Asas berikutnya adalah iudex non ultra petita, yang dimana hakim tidak boleh memutus di luar dari dasar-dasar tuntutan yang telah dituntut oleh penggugat. Hakim tidak boleh menambahkan hal-hal yang ingin dia tambahkan di luar dari tuntutan penggugat atau dasar-dasar tuntutan yang telah ditentukan. Asas berikutnya adalah biaya perkara, yang dimana setiap orang yang berperkara itu dikenakan biaya, misalkan biaya kepanitraan, biaya pemeriksaan, dan sebagainya. Namun untuk orang yang tidak mampu itu bisa mengajukan prodeo atau biaya persidangan secara cuma-cuma. Asas selanjutnya adalah tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pihak kuasa, yang dimana dalam artian tidak ada yang mewajibkan kita untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk menangani perkara yang kita ingin gugat. Asas yang terakhir adalah asas sederhana dan cepat, yang dimana asas sederhana itu dikatakan bahwa hakim tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyusahkan
harus kata-kata yang mudah dipahami dan mudah dicerna oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dan asas cepat yaitu penegak hukum dalam menangani suatu perkara perdata itu tidak boleh mengulur-ngulur waktu karena alasan apapun. Jadi suatu perkara harus dikerjakan dengan efisien dan cepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Teman-teman sekalian, pembelajaran tentang hukum acara perdata itu sangat penting dilakukan untuk bisa mengetahui bagaimana proses persidangan yang efisien, baik dan benar sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan. Jadi penyampaian-penyampaian yang telah saya sampaikan mulai dari pengertian hukum, sumber-sumber hukum, pengertian hukum perdata, pengertian hukum perdata menurut para ahli, dan mengutip sumber-sumber hukum perdata, mulai dari lintas sejarahnya, itu merupakan bagian yang sangat penting agar pada saat kita mengalami suatu perkara ataupun ikut terjun dalam persidangan perdata, itu kita bisa mengetahui baik dan benarnya proses persidangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang didasari dengan asas-asas perdata yang telah ditentukan. Indonesia sebagai negara hukum harus bisa mencapai tujuan hukum seperti yang dikatakan oleh Gustav Rajbut, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan muaranya harus bermuara pada keadilan itu sendiri. Dan untuk mencapai tujuan hukum yang telah kita sampaikan tadi, tentu harus ada kerjasama dari masyarakat maupun pemerintah dalam menegakkan hukum itu sendiri, sesuai dengan penyampaian teori hukum dari Lauren and Friedman yang menyampaikan bahwa sistem hukum itu baik dan efisien ketika telah memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua struktur hukum, dan yang ketiga adalah kultur atau budaya hukum. Yang dimana substansi hukum itu membahas tentang aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak memberatkan di masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah struktur hukum, yang dimana struktur hukum ini adalah penegak-penegak hukum atau aparat-aparat penegak hukum harus bisa melaksanakan tugasnya secara baik, efisien, dan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena ketentuan dari substansi hukum itu tergantung siapa yang menjalankan substansi hukum tersebut. Tentunya yang menjalankan substansi hukum tersebut adalah aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, hakim, pengadilan, jaksa penuntut umum, dan seluruh aparat yang terlibat untuk penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir adalah budaya hukum. Jadi dalam masyarakat harus kita sosialisasikan tentang hukum itu sendiri dan bagaimana aturan-aturan hukum yang berkembang di Indonesia, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, dan norma-norma hukum lainnya, agar masyarakat bisa memahami apa itu hukum perdata dan bagaimana cara-cara berperkara dalam pengadilan itu sendiri. Jadi ketentuan budaya hukum itu harus ditanamkan dalam masyarakat agar masyarakat bisa membudayakan hukum, karena tidak lain dan tidak bukan Indonesia merupakan negara hukum dan setiap perilaku masyarakat itu dibatasi oleh hukum. Itulah tadi penyampaian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah praktik peradilan perdata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kita ilmu selama perkuliahan. Maka dari itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas presentasi yang telah saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi Societ Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Salam konstitusi.